Halo semuanya, saya Jimmy dan di video kali ini saya mau membahas tentang asal mula kota Banjarmasin. Let's find out. Sebelum lanjut ke inti video, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka video ini, klik tombol like dan komen serta share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sejarah kota Banjarmasin bermula dari sebuah perkampungan dataran rendah bernama Banjarmasih yang ditahbiskan pada tanggal 24 September 1526 Masehi. Pada tanggal tersebutlah 24 September ditetapkan sebagai hari jadi kota Banjarmasin. Banjarmasih adalah nama kampung yang dihuni suku Melayu. Kampung ini terletak di bagian utara muara Sungai Kuin, yaitu kawasan Kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan saat ini. Kampung Banjarmasih terbentuk oleh 5 aliran sungai kecil, yaitu Sungai Sipandai, Sungai Sigaling, Sungai Keramat, Sungai Jagabaya, dan Sungai Pangeran, yang semuanya bertemu membentuk sebuah danau. Kata Banjar berasal dari bahasa Melayu yang berarti kampung atau juga berarti berderet-deret. Sebagai letak perumahan kampung berderet sepanjang tepian sungai, Banjarmasih berarti kampung orang-orang Melayu, sebutan dari orang Ngaju, yang menghuni kampung-kampung di sekitarnya. Penduduk Banjarmasih dikenal sebagai Oloh Masih, yang artinya orang Melayu, sebutan oleh Oloh Ngaju. Oloh itu artinya orang, Ngaju itu artinya hulu. Pemimpin masyarakat Oloh Masih disebut Patih Masih, yang nama sebenarnya tidak diketahui. Menurut hikayat Banjar, ketika menjadi ibu kota kerajaan pada tahun 1520 Masehi, Banjarmasin memiliki pelabuhan perdagangan yang disebut Bandar, yang letaknya di tepi Sungai Martapura, di sebelah hulu dari muara Sungai Kelayan. Pada abad ke-16 muncul kerajaan Banjarmasih dengan raja pertama, Raden Samudra. Seorang pelarian yang terancam keselamatannya oleh pamannya, Pangeran Tumenggung yang menjadi raja kerajaan negara Daha, sebuah kerajaan Hindu di pedalaman atau di hulu sungai. Kebencian Pangeran Tumenggung terjadi ketika Maharaja Soekarama masih hidup dan berwasiat agar cucunya Raden Samudra yang kelak menggantikannya sebagai raja. Sebagai pewaris kerajaan yang sah, Pangeran Samudra pasti tak aman bila terus tinggal dalam lingkungan kerajaan. Atas pertolongan patih kerajaan negara Daha, Pangeran Samudra, ia melarikan diri. Ia menyamar serta hidup di daerah sepi di seputar muara Sungai Barito. Dari Muara Bahan, bandar paling utama negara Daha, ikuti aliran sungai sampai ke muara Sungai Barito. Ada kampung-kampung yang berbanjir-banjir atau berderet-deret melewati tepi sungai. Kampung-kampung itu ya Balandean, Salapat, Muhur, Tamban, Kuin, Balitung, serta Banjar. Di antara kampung-kampung itu, Banjarlah yang paling bagus letaknya. Kampung Banjar dibuat oleh 5 aliran sungai yang muaranya bersua di Sungai Kuin. Patih Masih tetap tahu bahwa Pangeran Samudra, pemegang hak atas negara Daha yang sah, ada di wilayahnya. Lalu ia mengajak Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, serta Patih Kuin untuk berunding. Mereka setuju mencari Pangeran Samudra di tempat persembunyiannya untuk dinobatkan jadi raja, memenuhi wasiat Maharaja Soekarama. Patih Masih dan para patih atau kepala kampung sepakat menjemput Raden Samudra yang bersembunyi di kampung Balandean, dan setelah berhasil merebut bandar Muara Bahan di daerah Bakumpai, yaitu bandar perdagangan negara Daha, dan memindahkan pusat perdagangan ke Banjarmasih beserta para penduduk dan pedagang, kemudian menobatkan Raden Samudra menjadi raja dengan gelar Pangeran Samudra. Dengan diangkatnya Pangeran Samudra jadi raja serta Banjarmasih juga sebagai pusat kerajaan sekalian bandar perdagangan, makin terdesaklah kedudukan Pangeran Tumenggung. Terlebih, beberapa patih tak mengakuinya lagi juga sebagai raja yang sah. Mereka juga tak ikhlas menyerahkan upeti pada Pangeran Tumenggung di negara Daha. Hal ini menyebabkan peperangan dan terjadi penarikan garis demarkasi dan blokade ekonomi dari pantai terhadap pedalaman. Pangeran Samudra mencari bantuan militer ke berbagai wilayah pesisir Kalimantan, yaitu Kintap, Satui, Sualangan, Asam-Asam, Laut Pulo, Pamukan, Pasir, Kutai, Berau, Karasikan, Biaju, Subangau, Mendawai, Sampit, Pembuang, Kota Waringin, Sukadana, Lawai, dan Sambas. Hal ini untuk menghadapi kerajaan negara Daha yang secara militer lebih kuat dan penduduknya kala itu lebih padat. Patih merekomendasikan pada Pangeran Samudra supaya minta pertolongan ke Demak. Konon, menurut Patih Masih, waktu itu Demak menjadi penakluk kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa serta jadi kerajaan terkuat setelah Majapahit. Bantuan militer dari Kesultanan Demak yang hanya diberikan kalau raja dan penduduk memeluk Islam. Kesultanan Demak dan Dewan Wali Songo kala itu sedang mempersiapkan aliansi strategis untuk menghadapi kekuatan kolonial Portugis yang memasuki Kepulauan Nusantara dan sudah menguasai Kesultanan Malaka. Pangeran Samudra bersedia terima persyaratan itu.
Lalu, suatu armada besar juga pergi menyerang pusat kerajaan negara Daha. Armada besar itu terdiri atas tentara Demak serta sekutunya dari semua Kalimantan yang menolong Pangeran Samudra serta beberapa patih pendukungnya. Sultan Trenggono mengirim 1000 pasukan dan seorang penghulu Islam, yaitu Khatib Dayan, yang akan mengislamkan Raja Banjarmasih dan rakyatnya. Pasukan Pangeran Samudra berhasil menembus pertahanan musuh. Kontak senjata pertama berlangsung di Sangiang Gantung. Pangeran Tumenggung sukses dipukul mundur serta bertahan di muara Sungai Amandit serta Alai. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Panji-panji Pangeran Samudra, Tatunggul Wulung Wanara Putih makin banyak berkibar di beberapa tempat taklukannya. Hati Mangkubumi Arya Trenggana, Patih Negara Dipa, sedih lihat sekian banyak korban rakyat jelata dari kedua belah pihak. Ia mengusulkan pada Pangeran Tumenggung satu langkah untuk mempercepat selesainya peperangan, yaitu lewat perang tanding atau duel pada kedua raja yang bertikai. Cara tersebut diusulkan untuk menghindari makin banyak korban di kedua belah pihak. Pihak yang kalah mesti mengaku kedaulatan pihak yang menang. Usul Arya Trenggana ini diterima di kedua belah pihak. Pangeran Tumenggung serta Pangeran Samudra naik suatu perahu yang dimaksud Talangkasan. Perahu-perahu itu dikemudikan oleh panglima kedua belah pihak. Kedua pangeran itu menggunakan baju perang dan membawa parang, sumpitan, keris, serta perisai atau telabang. Pangeran Tumenggung dengan nafsu angkaranya mau membunuh Pangeran Samudra. Demikian sebaliknya, Pangeran Samudra tertega berkelahi melawan pamannya sendiri. Pangeran Samudra mempersilahkan pamannya untuk membunuhnya. Ia ikhlas mati di tangan orang tua yang pada intinya terus disadari juga sebagai pamannya. Pada akhirnya, luluh juga hati Pangeran Tumenggung. Kesadarannya nampak, ia dapat memandang Pangeran Samudra bukanlah juga sebagai musuh, namun juga sebagai keponakannya yang di dalam badannya mengalir darahnya sendiri. Pangeran Tumenggung melemparkan senjatanya, lalu Pangeran Samudra dipeluk, mereka bertangis-tangisan. Dengan hati tulus, Pangeran Tumenggung menyerahkan kekuasaan pada Pangeran Samudra. Berarti, negara Daha ada di tangan Pangeran Samudra. Dengan kemenangan Pangeran Samudra dan diangkutnya rakyat negara Daha dan penduduk Bandar Muara Bahan, maka muncullah kota baru, yaitu Banjarmasih, yang sebelumnya hanya sebuah desa yang berpenduduk sedikit. Pada 24 September 1526 Masehi, bertepatan tanggal 6 Zulhijjah 932 Hijriah, Pangeran Samudra memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Rumah Patih Masih dijadikan keraton, juga dibangun paseban, pagungan, siti lohor, benteng, pasar, dan masjid, yaitu Masjid Sultan Suryansah. Muara Sungai Kuin ditutupi cerucuk atau terucuk dari pohon ilayung untuk melindungi keraton dari serangan musuh. Di dekat Muara Sungai Kuin terdapat rumah Syah Bandar, yaitu Goja Babaurat Nadiraja. Dia seorang Gujarat. Sebagai seorang raja yang beragama Islam, yaitu Pangeran Samudra merubah namanya menjadi Sultan Suryansyah. Hari kemenangan Pangeran Samudra atau Sultan Suryansyah 24 September 1526 Masehi. Lalu pada tanggal itu dijadikanlah hari jadi kota Banjarmasih atau Bandarmasih. Lantaran tiap-tiap kemarau landang panjang, air jadi masin atau asin. Makin lama nama Bandarmasih atau Banjarmasih menjadi Banjarmasin. Pada akhirnya Sultan Suryansyah juga wafat. Makamnya hingga saat ini terpelihara dengan baik serta ramai dikunjungi orang. Letaknya di Kuin Utara, di tepi Sungai Kuin, Kecamatan Banjar Utara, Kota Madya Daerah Tingkat 2 Banjarmasin. Tiap-tiap tanggal 24 September, Wali Kota Madya Banjarmasin serta beberapa petinggi berziarah ke makam itu untuk memperingati kemenangan Sultan Suryansyah atas Pangeran Tumenggung. Sultan Suryansyah yaitu Sultan atau Raja Banjar pertama yang beragama Islam. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya, serta berikan komen jika kalau teman-teman punya ide lain untuk nanti kita bahas. Saya Jimmy, let's find out.